Belaga jadi domba, padahal kamu serigala betina yang mata duitan. Terserah kamu mau panggil aku apa. Aku nggak peduli. Dia sok suci, dia selalu belaga jadi korban. Tapi kenapa aku terus-terusan lemah sama air matanya? Pembahasan menarik jalan cerita jejak duka Diandra hari ini adalah Freya akan menjalani kemoterapi atas sakit yang diderita sesuai dengan anjuran dan solusi dokter kemarin. Lalu bagaimana sih kondisi dan keadaan Freya nantinya? Apakah masih bisa bertahan hidup atau sebaliknya akan meninggal dunia karena sakit keras yang dia alami? Tentu itu yang membuat penasaran, ya kan? Biarpun begitu, Freya masih bisa bertahan hidup dan bisa sembuh pasca menjalani kemoterapi. Karena pada kenyataannya identitas Freya itu yang sebenarnya anak kandung Yunita dan Jupiter belum terungkap. Sehingga ketika Freya masih bisa bertahan hidup, maka akan menjadi karma buat Jupiter sendiri sekaligus Yunita, hingga Mira akan ikut merasakan penderitaan di jalan cerita jejak duka Diandra berikutnya. Pembahasan menarik berikutnya, Freya memang membutuhkan uang banyak untuk pengobatan. Namun uang yang digunakan saat ini adalah uang milik Dimitri yang diberikan Diandra. Namun dengan cara mengakui atau pura-pura melecehkan di kamar hotel. Itu artinya secara tak langsung Dimitri menjadi peran yang membantu biaya pengobatan Freya, ya. Namun sayangnya di balik uang milik Dimitri yang digunakan ternyata adalah uang penghinaan, uang merendahkan hingga mempermalukan Diandra sebelumnya. Biarpun begitu, uang tersebut sangat berguna buat kesehatan dan keselamatan hingga kesembuhan Freya ketika divonis kritis di rumah sakit sebelumnya. Lalu apa yang terjadi dan apakah Freya akan bisa selamat atau malah sebaliknya wassalam hingga meninggal dunia? Subscribe dan like terlebih dahulu untuk mengikuti jejak duka Diandra berikutnya. Episode selanjutnya, Diandra memang sudah mencoba meyakinkan ayahnya di rumah sakit tentang uang 100 juta untuk biaya pengobatan. Namun usaha Diandra memperjelas sepertinya gagal karena Pak Umar masih penasaran dan curiga. Sebab dari sikap dan gelagat Diandra nampak menunjukkan ada rahasia yang disembunyikan di baliknya. Hal itu terbukti dengan adanya Diandra sempat menangis ketika memberikan penjelasan. Maka dari situlah di kisah selanjutnya Pak Umar sebagai ayah Diandra cepat atau lambat pasti akan mengetahui misteri tentang uang 100 juta yang didapat Diandra. Dan ternyata uang tersebut adalah uang milik Dimitri sebagai uang penghinaan dan merendahkan, atau dengan kata lain melecehkan. Walaupun hanya pura-pura dan sandiwara, namun itu semua akan tetap memancing emosi Umar yang merasa tak terima karena menganggap serius. Sebab Umar adalah ayah kandung Diandra yang pasti akan menuntut Dimitri. Entah apa yang akan dilakukan Pak Umar nantinya, namun yang jelas akan melibatkan kedua belah pihak keluarga, sehingga Pak Umar akan meminta Dimitri bertanggung jawab. Sama persis dari kejadian waktu dulu saat Yunita mendapatkan pelecehan dari orang misterius yang ternyata adalah Jupiter. Jadi akan terasa ramai dan memanas sepanas cuaca hari ini ketika sudah terungkap di balik rahasia uang 100 juta yang dirahasiakan Diandra. Lalu apa yang terjadi dan apakah dari kejadian tersebut maka akan menjadi jalan buat Dimitri dan Diandra bersatu dengan cara menikah? Tentu belum bisa dipastikan, ya. Namun yang jelas hanya pihak sutradara, badan penulis alur cerita yang menentukan. Adegan lain proses kemoterapi Freya akan dijalankan sesuai prosedur rumah sakit. Proses kemo akan berjalan sesuai harapan dan akhirnya Freya akan menjalani masa pemulihan. Itu artinya Freya masih bisa bertahan hidup dan yang pasti bisa sembuh ketika sudah mendapatkan penanganan khusus dari dokter rumah sakit. Lalu apa dampak dari adanya Freya sudah sembuh dari sakit yang diderita? Tentu saja cepat atau lambat identitas Freya itu akan diketahui bukan anak kandung Diandra atau anak kandung Dimitri, namun anak Yunita yang dirahasiakan atau disembunyikan. Dan ternyata ayah kandung Freya itu bukan Dimitri, melainkan peran Jupiter. Sehingga dari situlah mungkin awal kejadian kalau konflik masa lalu akan terungkap. Kalau Dimitri sebenarnya bukan pelaku pelecehan terhadap Yunita di masa lalu.
Makin seru dan menarik dari konflik keluarga yang akhirnya melibatkan kisah asmara Dimitri dan Diandra yang menjadi taruhannya. Apakah mereka akan bisa bersatu atau malah terpisah karena salah paham akibat dari kejahatan Jupiter dan Yunita hingga Mira sebagai peran antagonisnya? Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita simak kisah lengkapnya hari ini sambil makan cemilan gorengan, ya kan? Episode selanjutnya Dimitri nampak kelihatan kuat di depan Diandra saat berdialog, bahkan terus merendahkan tanpa henti tanpa ujung pula. Hal itu karena dirinya merasa benci dan dendam. Namun Dimitri juga tidak bisa mengelak kalau dirinya itu terkesan baper dan lemah ketika melihat Diandra menangis hingga bersedih. Nah, dari sini Dimitri masih di antara dendam dan benci yang dia rasakan, sehingga di kisah selanjutnya itu akan terus terjadi hingga membuat hubungan Diandra dan Dimitri jauh dari kata damai selama mereka itu masih salah paham. Dimitri memang baik, namun salah paham yang berkepanjangan hingga membuat dirinya itu terkesan jahat sebagai antagonis buat kehidupan Diandra. Bahkan karakter Dimitri mulai sedikit banyak dibenci sebagian dari bunda-bunda yang menonton jalan cerita saat ini. Sebaliknya Diandra mulai sedikit tegas hingga berusaha untuk melawan sikap Dimitri yang terkesan tidak adil buat dirinya. Bahkan Diandra terus merasakan kesal, marah, dan ikut benci dengan sikap Dimitri yang terkesan jahat sama kehidupannya. Padahal dulu Dimitri itu manis, manja, dan sangat lembut terhadap Diandra. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja dari kejadian atau masalah pelecehan antara Diandra dan Dimitri itu akan sama-sama terjebak dengan situasi dan kondisi serta keadaan ketika informasi pelecehan tersebut sudah masuk ke dalam keluarga atau banyak orang, terutama kepada keluarga mereka berdua yang akan terjadi konflik kembali karena masalah tersebut. Dari adanya sandiwara pura-pura melecehkan pada akhirnya akan menjadi senjata makan tuan buat Dimitri sendiri, ya kan? Maksud hati ingin menyakiti karena dendam, pada akhirnya akan mempermalukan dirinya sendiri jika sampai semua orang di kantor tahu kabar tersebut. Itu artinya Dimitri terjebak dengan permainannya sendiri. Lalu apa yang terjadi dan apakah Dimitri akan mau bertanggung jawab menikahi Diandra ketika diminta pertanggungjawabannya? Tentu itu yang membuat penasaran dan semakin panas sepanas cuaca hari ini yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi tiba-tiba saja ada berita banjir. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya sinetron full episodenya Jejak Duka Diandra. Terima kasih.